Ayat berbicara tentang dua perhubungan penting yang tidak boleh satu tanpa yang lain. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia. Tidaklah boleh terpisah antara keduanya. Dengan seseorang mengatakan baik dengan Allah tetapi tidak baik dengan manusia. Atau sebaliknya, dia punya hubungan baik dengan manusia tetapi dia tidak baik dengan Allah, seperti dia kufur kepada Allah walaupun dia boleh berbuat baik kepada manusia. Kedua-dua ini adalah ditolak dan bertentangan. Yang benar adalah hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, hubungan baik dengan manusia, dan ini tidak dapat dipisahkan satu daripada yang lainnya. Kalau kita rujuk kepada ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berbicara yang pertama sekali hubungan manusia dengan Allah, yaitu manusia sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Pengakuan manusia kepada Allah sebagai Tuhan dan pengakuan manusia kalau dirinya hamba kepadanya yang mesti patuh dan taat ke atas perintah dan larangannya, itu adalah yang menjadi pilar utama dalam perhubungan manusia dengan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala setelah dia betul sah benar perhubungannya dengan Allah, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sudah menentukan, mewajibkan, memutuskan bahwasanya kamu tak boleh sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pilar utama antara kita dengan Allah. Arti kita itu berhubungan dengan Allah sebagai hamba adalah mengakui tiada Tuhan selain Dia. Arti kita itu mempunyai hubungan dengan Allah pada dua, if'al la taf'al, buat dan jangan buat. Allah itu hanya mempunyai hubungan dengan manusia, buat dan jangan buat. Apa yang disuruh oleh Allah buat, buat. Kita paham hikmah, kita tak paham hikmah, kita tahu sebab, kita tak tahu sebab, Dia suruh buat. Tidak ada negotiate dengan Allah Subhanahu wa taala dan soal kenapa engkau suruh aku salat 4 rakaat pada waktu Isyak bukan 3. No question, Allah tidak disoal. Walaupun setiap perintah itu ada hikmah, pasti tidak mungkin Allah suruh sesuatu tanpa hikmah. Tetapi sikap kita kepada Allah adalah sami'na wa ata'na. Dengar, patuh, buat. Kita paham, kita tak paham. Kemudian la taf'al, jangan buat. Bila Allah suruh jangan buat, tidak ada negotiate dengan Allah. Kenapa kami dilarang untuk makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti babi dan seumpamanya? Kita tahu hikmah atau tak tahu hikmah? Kalau Dia melarang, maka kita hanya sami'na wa ata'na. Jadi perhubungan kita dengan Allah dalam bentuk iman, yang pertama mengakui tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah if'al la taf'al. Allah suruh buat, kita buat. Allah suruh jangan buat, kita jangan buat. Kita tahu hikmah atau tidak tahu hikmah. Berapa banyak kita dalam hukum hakam ini yang tidak jelas hikmahnya. Kenapa tawaf Ka'bah 7 bukan 70? Kenapa sa'i daripada Safa Marwah bukan Marwah ke Safa? Kenapa dihitungnya daripada Safa ke Marwah sahaja baru dikira 1, bukan Safa Marwah balik lagi ke Safa dikira 1? Ini semua perintah yang kita sami'na wa ata'na. Kenapa laki-laki 2 kali ganda warisan berbandingkan dengan perempuan? Kenapa dalam kesaksian pada satu laki saksi perempuan itu 2? Hukum hakam seperti ini yang ada dalam Al-Quranul Karim atau dalam syariat Nabi Muhammad dalam hadis Rasulullah, kita pertama menyikapinya sami'na wa ata'na. Lepas itu cari hikmah. Tapi kita tidak boleh mempersoal kepada Allah, kenapa engkau berikan hukum seperti ini ya? Itu bukan sikap seorang hamba yang mempertikai kepada Allah. Bila diduga, sabar. Bila diberi nikmat, syukur. Bila dikasih, alhamdulillah. Bila tidak dikasih, alhamdulillah. La yus'al amma yaf'al. Dalam Quran Allah sebut, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya apa yang Dia buat. Apa sebab?
Dia Tuhan maha mengetahui segala-galanya. Dia maha mengasihi lebih daripada sesiapapun. Dia yang menciptakan lebih sayang kepada ciptaannya. Dia yang berkehendak, mustahil berkehendak yang tidak baik ke atas makhluknya. Itu Tuhan. Jadi yang berbeza cara pandang manusia terhadap ketentuan Tuhan. Kalau diduga, kalau diberi musibah, kalau berhadapan dengan masalah, jangan lihat masalahnya, jangan tengok dugaannya. Ini datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ayah atau sebagai ibu, tidak mungkin kita akan menyakiti kita punya anak. Tidak mungkin kita akan menyiksa kita punya anak. Apa sebab? Kita punya belas kasihan kepada anak. Tapi belas kasihan kita kepada anak tidak boleh dibandingkan dengan belas kasihan Allah pada hamba. Manusia atau orang tua merampas handphone daripada anaknya karena khawatir ketagih dengan handphone. Anak menangis. Adakah manusia kejam, orang tuanya kejam? Tidak, dia sayang kepada anaknya supaya tidak kena mudarat daripada perbuatannya. Budak kecil main pisau, diambil dengan paksa, dia menangis. Adakah orang tua kejam dengan anaknya ketika dirampas itu pisau? Tidak, anaknya menangis. Iya, karena kalau dibiarkan main pisau nanti boleh luka, boleh memudaratkan. Sama juga, bila ada hal yang datang daripada Allah berat kepada kita, jangan dilihat beratnya itu datang daripada siapa. Kalau datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah maha merahmati lebih daripada sesiapa, pasti ada hikmah yang dikehendaki olehnya. Ini sikap hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperincikan oleh Allah, setelah manusia baik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pengabdiannya, diperincikan panjang lebar. Tidak cukup kamu itu baik dengan Allah sahaja, mesti kamu baik dengan yang lain. Buktinya kamu baik dengan Allah adalah terjemahannya sikap kamu kepada orang lain. Yang pertama, kepada orang tua, seperti kita bahaskan pada minggu yang lalu. Yang kedua, pada ayat ini, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Bila kamu dah baik hubunganmu dengan Allah, baiklah hubunganmu dengan orang tua. Bila kamu sudah baik hubunganmu dengan Allah, baiklah kamu dengan kerabat kamu, baik daripada orang tua, ibu, atau daripada ayah. Tidak cukup hanya berbuat baik kepada orang tua sahaja, tapi kerabat juga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yumidda lahu fi rizqihi wa yuwassi' an yumidda lahu fi umrihi wa yuwassi' lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, bertakwa pada Allah dan sambung tali silaturrahim. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah kepada ahli kerabat apa yang menjadi hak kepada mereka. Selain daripada orang tua yang utama memiliki hak, karena kerabat ini luas. Yang terutama sekali adalah orang tua. Oleh sebab itu diasingkan oleh Allah sendiri tentang orang tua. Setelah itu kerabat. Artinya setelah orang tua kita berikan prioriti dalam kita punya ihsan, dalam kita punya pemberian, dalam kita punya layanan, yang kedua yang mesti kita dahulukan adalah kaum kerabat. Tidak boleh mendahulukan kerabat lebih daripada orang tua, tidak boleh mendahulukan orang lain melebihi daripada kerabat. Jadi ada urutannya. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW katanya, ya Rasulullah, siapa yang patut saya bakti? Katanya ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Ayah kamu. Kemudian yang paling dekat dengan kamu, ibu dulu, kemudian ayah, barulah keluarga-keluarga yang lain yang terdekat yang perlu didahulukan sebagai memenuhi hak kekerabatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang berbuat baik kepada kerabat tanpa ada catatan kalau kerabatnya berbuat baik kepada kamu. Tidak. Dia mutlak. Wa atidal qurba haqqahu, berikan kepada kerabat apa yang menjadi hak. Apa haknya kerabat? Haknya kerabat adalah Allah menganugerahkan dia
kerabat itu ada hubungan dengan kita. Baik itu kerabat daripada saudara ayah atau saudara ibu. Bukan kita lahir nak pilih siapa saudara ayah atau saudara ibu. Kita lahir dah otomatik kerabat daripada ayah dan ibu menjadi kerabat kepada kita. Jadi siapapun dia, baik ke tak baik ke, hatta kafir, hatta bukan Islam, selagi dia kerabat, kita perlu berbuat baik dan memberikan hak kerabat untuk disambung tali silaturrahim. La yadkhul jannata qati' rahim, tak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Istri Nabi SAW, siapa itu namanya itu? Bukan Maimunah. Falhasil, salah seorang istri baginda Rasulullah SAW, ibunya tidak masuk Islam, yakni ibu mertua Rasulullah SAW. Ketika menziarahi rumah Rasulullah tidak ada, dan istrinya, istri Rasulullah, tidak melayan ibunya dengan baik disebabkan oleh kerana dia bukan Islam, tidak dibenarkan masuk. Setelah pergi, Rasulullah diceritakan oleh istrinya, tadi ibu saya datang dan saya tak benarkan masuk sebab dia bukan Islam. Maka Nabi tegur kepada dia, bakti kepada ibu kamu. Yakni tidak menghalang berbakti kepada orang tua hatta bukan Islam, karena tetap dia orang tua. Tidaklah terputus hubungan kerabat hanya beza agama, tapi tetap ia kerabat walaupun beza agama. Oleh sebab itu kata baginda Rasulullah ketika mengatakan kepada kerabatnya yang tidak mahu memeluk agama Islam, yang tak mahu beriman kepada Rasulullah, katanya sa'abulluha bibalaliha, saya tetap akan sambung kerabat. Saya sudah sampaikan, saya sudah dakwah, kamu tak mahu juga, tak ada lagi apa yang tersisa antara saya dengan kamu. Maksudnya kewajiban untuk menyampaikan, kamu tak mau terima, yang ada hanya hubungan kekerabatan. Saya akan basahi hubungan ini. Tetap disambung oleh Nabi SAW walaupun bukan Islam. Kalau ini kerabat bukan Islam tetap disambung, apatah lagi kalau kerabatnya orang Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bercerita tentang seorang yang ingin meminta excuse daripada Rasulullah untuk putus dengan kerabatnya disebabkan kezaliman kerabat kepada dirinya. Katanya, ya Rasulullah, saya ada kerabat, family. Saya sambung dia, dia tak sambung saya. Saya bagi kepada dia, dia tak bagi pada saya. Saya ihsan pada dia, dia tak ihsan pada saya. Yakni apa saja hal baik saya buat, dia tak buat sama. Yakni sahabat ini ingin mengambil sebab atau excuse, saya nak buat sama jugalah. Kewajarannya orang itu, kalau orang lain berbuat seperti itu, ya kan, kadang-kadang terpanggil ego juga kan. Untuk apa saya nak pergi? Untuk apa saya kasih kalau tak kasih sama saya? Untuk apa saya datang rumah dia, dia tak datang rumah saya? Untuk apa saya buat ihsan kepada dia tak buat ihsan pada saya? Kononnya dengan dalil al-mu'amalah bil mithil. Apa al-mu'amalah bil mithil? Buat benda sama. Syaitan kacau sikit dari telinganya. Kan kita dalam Quran ada kan, kalau dia melampaui batas kepada kamu, balaslah sesuai dengan perbuatannya. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Oh, syaitan kacau sudah. Putuskan silaturahim. Untuk apa kamu? Kamu hina, kamu terhege-hege kamu kepada dia. Oh, kacau syaitan. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, ditutup pintu gangguan syaitan untuk berbuat sama seperti kerabatnya. Kaldum ala dhalik, kamu kekal berbuat kepada dia yang baik tadi, ihsannya kamu teruskan, silaturahimnya kamu teruskan, pemberiannya kamu teruskan. Dum ala dhalik, kekal kamu berbuat demikian. Sementara kamu berbuat demikian, Allah akan mendampingi kamu dan akan menolong kepada kamu selagi kamu kekal. Syaratnya kekal berbuat demikian, karena bukan mudah untuk berbuat benda baik berterusan kepada orang yang tak balas kebaikan dengan kebaikan, apatah lagi membalasnya dengan kejahatan. Bukan mudah, cabarannya besar, tapi pahalanya pun besar. Dum ala dalik, kekal demikian, Allah bersama dengan kamu, dan seakan-akan kamu melemparkan debu pada wajah mereka, yakni kepada kerabat yang tak mau buat yang sama.
mereka itu seakan-akan dilempar dengan debu, yakni keburukan yang ada pada mereka jangan sampai ada kepada kamu. Idan berhadapan dengan kerabat ini dengan family, bukan bersyarat family yang baik, tapi kepada semua family. Dia putuskan, kamu jangan putuskan. Dia tak bagi, kamu bagi. Kamu bagi kepada dia pasal apa? Karena dia atau karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya tadi berbicara hubungan dia dengan Allah dulu, baru buat kepada yang lain karena dia juga, bukan karena yang lain. Fahimtum? Walihada di dalam ayat ini dinyatakan wa atidal qurba haqqahu. Berikanlah kaum kerabat haknya. Apa hak kaum kerabat? Di silaturahimnya. Apa hak kaum kerabat? Didahulukan dalam pemberian lebih daripada orang lain. Jangan orang lain dulu. Al-muta'addi fis sadaqah kamani'iha. Orang yang melampau dalam bersedekah. Orang lain dibagi, keluarga yang tak dibagi. Ini sama dengan dia sama sekali tak bersedekah. Kaum kerabat kena didahulukan. Kemudian wal miskina, orang miskin. Kemudian wabanas sabil, orang yang kehilangan atau kehabisan bekal sementara dia musafir nak balik, tak ada bekal, kehabisan bekal, maka diberi, dibantu. Dia di negaranya jutawan lah, tak kisah. Dia sudah barang dia hilang semua di sini, habis tak punya duit. Walaupun di negaranya dia kaya, tapi saat ini dia miskin, maka dibantu. Ini muamalah antara manusia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Urutannya Allah pilar utamanya, kemudian orang tua, kemudian kerabat, kemudian miskin, orang miskin, kemudian ibnus sabil. Wala tubadzir tabdzira. Dalam kamu berinteraksi dengan mereka kerabat, miskin dan juga ibnus sabil, untuk kamu memberikan kepada mereka ihsan atau pemberian atau sedekah, jangan membazir. Wala tubadzir tabdzira. Apa sebab tak boleh membazir? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Apa maksud saudara syaitan? Yang dimaksudkan dua perkara. Yang pertama, menyerupai syaitan. Yang kedua, ikhwan itu maksudnya mulazim. Ini orang kalau bersama dengan kita selalu, maka dikatakan karena hubungan itu rapat, maka dikatakan akhu, saudara. Bukan saudara kandung, tapi karena terlalu rapat dengan kita, maka dikatakan saudara. Seperti mana saudara dengan saudaranya itu amat rapat karena hubungan rahim. Jadi orang yang rapat dengan kita secara bahasa itu boleh dikatakan sebagai saudara. Jadi orang yang membazir, dia dilazimi oleh syaitan, ditemani oleh syaitan. Maka orang yang membazir itu karena ditemani oleh syaitan, maka dia dikatakan saudaranya syaitan. Namun ini gelaran dalam bentuk penghinaan. Siapa yang akan merasa bangga kalau dia menjadi saudara kepada syaitan? Apa arti membazir? Arti membazir menggunakan barang atau harta bukan pada tempatnya. Arti membazir adalah berinfak pada maksiat hatta hanya satu cupak atau 1 sen. Kamu menyedekahkan, dalam kata-kata seorang ahli hikmah, kamu bersedekah dengan seluruh harta kamu di tempat yang benar, maka ia adalah satu sedekah yang benar. Kalau kamu bersedekah 1 cupak di tempat yang salah, maka kamu telah melakukan pembaziran. Hatta kita punya beras bergoni-goni, 1 cupak diserahkan kepada pihak yang salah atau kepada tempat yang salah, maka ia adalah membazir. Membazir di sini ukurannya bukan banyaknya yang kita infak, tetapi ukurannya adalah tempat kita nak infak, cara kita berinfak. Itu diukur pada syarak. Bila menepati syarak, maka ia adalah satu hal yang benar. Bila bertentangan dengan syarak, maka ia adalah perbuatan yang membazir. Wala tubadzir
tabdhira.